Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nuzul Aini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 93 Rejang Lebong, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di IAIN Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, BEK 2 tahun 2025. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan mengadakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 dengan mengambil tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 3 fase B. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Para doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma
panggil, tolong acungkan tangan dengan hadir ya. Asifa, Delva, Delita, Dirta, Fabian, Florence, Hazel, Jasera, Justin, Nadira, kemudian Naura, Olivia, Fadli, Rafael, Redo, Randy Aditya, Rizgantara, Cynthia, Widya, Zakia. Alhamdulillah semua lengkap ya. Kalian memang harus rajin masuk sekolah agar tidak ketinggalan pelajaran dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekarang coba dicek dulu di bawah bangkunya, masih ada sampah apa tidak? Tidak? Sudah bersih semua? Di dalam kolom mejanya sudah bersih? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah menjaga kebersihan. Pelatihannya, bajunya sudah masuk semua? Yang sudah masuk, alhamdulillah. Yang belum masuk, silakan dimasukkan. Ikat pinggangnya coba dicek. Sudah makan semua belum? Alhamdulillah. Kaos kaki putih hitamnya sudah dipakai? Sudah. Berarti kalian telah menerapkan disiplin dengan senantiasa mematuhi peraturan sekolah, yaitu berpakaian seragam dan rapi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran baru, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah materi pada pertemuan yang lalu masih ingat? Tentang apa? Sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Dia sholat yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam. Yang mengikuti imam dinamakan makmum. Kemudian kalau kita rajin sholat berjamaah, kita akan dikasih pahala berapa derajat? 27 derajat. Sementara kalau kita sholat sendirian, cuma dapat berapa pahala? 1. Berarti bagi sholat berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Terus sholat berjamaah itu boleh dilakukan di mana saja? Iya. Di rumah boleh, di masjid juga boleh. Iya, alhamdulillah masih ingat materi minggu kemarin. Sekarang sebelumnya kita akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita terhadap materi beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Yang pertama, tujuannya yaitu meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Tujuan kedua, menunjukkan sikap gotong royong. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Itu tujuannya ya anak. Sebelumnya tadi sudah Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok. Terus di dalam kelompok itu ada tutornya masing-masing, di mana fungsi tutor di sini adalah sebagai tempat teman kalian bertanya kalau ada permasalahan
berikut ini.
ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab keempat yang merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW
membacakan hasil diskusi kami. Kitab-kitab Allah SMP yang wajib diimani ada 4. 1. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi hukum syariat dan akidah yang berlalu sampai saat ini. 2. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi tentang peringatan, nasihat, dan beberapa zaman. 3. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam berisi tentang penjelasan kebenaran ajakan tauhid, kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. 4. Kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penyempurnaan kitab sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib kita imani. Ada berapa tadi? Ada 4. 1. Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang terakhir kitab Al-Quran. Bagus. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 3. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. A. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. B. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. C. Bersikap optimis. D. Hidupnya terarah menuju kebaikan. E. Menghargai memeluk agama yang berbeda. F. Bersikap toleran. G. Senang bergotong royong. H. Mencintai sesama makhluk Allah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Di mana materi kita hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah artinya apa? Mempercayai sepenuh hati akan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yaitu yang pertama kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur turun kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil turun kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran.
Oh iya, dalam kitab Zabur terdapat tentang ajaran penjelasan kebenaran dan ajakan tauhid. Bagaimana Nanda Dirta, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang, apakah masih ada yang kurang jelas? Ingin bertanya? Saya Bu. Ya boleh. Coba Nanda Widya. Mengapa kitab-kitab Injil ada kabar gembira akan datang Nabi terakhir? Mana bagus pertanyaannya. Kata Nanda Widya, dalam kitab Injil itu kan dijelaskan bahwa suatu saat nanti ada kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir. Ini karena kitab Injil ini turun sebelum kitab Al-Quran. Jadi di dalam kitab Injil ini dijelaskan kepada umat manusia bahwa nanti suatu saat akan ada datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad ini adalah penutup dari semua nabi dan rasul. Sudah jelas Ananda Widya? Sudah. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya kita ada LKPD, di mana LKPD ini merupakan tugas rumah kalian yang nanti bisa kalian akses di link yang ada di grup kelas kita ya anak-anak. Nanti di rumah silakan diklik linknya, terus LKPD-nya dikerjakan untuk kita bahas di pertemuan yang akan datang. Paham tuh? Alhamdulillah paham. Kalau paham, kiranya cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Berdoa mulai. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.